Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Baik. Oke, dalam kebaktian ini saya ingin membahas kepada saudara tentang sebuah kekuatan yang Tuhan kasih buat kita sebenarnya. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terus melangkah dalam perjalanan dengan Tuhan. Dan kemudian kita terus mengalami kemenangan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang telah menetapkan dan memanggil kita masuk dalam sebuah kehidupan yang berkemenangan. Katakan sama-sama amin. Jadi saudara dan saya dipanggil bukan untuk jadi orang-orang yang kalah. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk masuk dan berjalan bersama dengan Dia dalam jalan kemenangan. Jadi kemenangan itu pasti, kekalahan itu pilihan. Saya ulang sekali lagi, bahwa kemenangan itu pasti, kekalahan itu pilihan. Artinya gini, kalau saudara dan saya kalah dalam kehidupan, itu karena kita yang memilih untuk kalah. Kita yang memutuskan untuk kalah. Tuhan dalam rancangannya telah menetapkan kita untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saya berdoa buat jemaat ini supaya saudara adalah orang-orang yang terus berjalan di dalam jalan kemenangan dari Tuhan. Kekristenan kita itu bukan jalan-jalan, Pak. Kekristenan kita itu adalah perjalanan. Katakan dulu sama-sama perjalanan. Jadi hidup kita bukan jalan-jalan, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Apa bedanya jalan-jalan dan perjalanan? Sederhana, bedanya adalah kalau jalan-jalan saudara cuma mau senang-senang. Tapi sebuah perjalanan kita nggak hanya bisa senang-senang. Itu bedanya. Yang kedua bedanya adalah kalau jalan-jalan itu nggak perlu tujuan. Jadi saudara bisa jalan-jalan nggak perlu tujuan, nggak ada tujuannya juga bisa. Pernah nggak ketemu orang di mall terus, wih lagi ngapain Pak? Nggak iseng jalan-jalan aja gitu kan pernah. Ya, saudara kita jalan-jalan nggak perlu tujuan, tapi kalau saudara melakukan sebuah perjalanan, saudara membutuhkan yang namanya tujuan. Jadi saya ulang sekali lagi, hidup ini bukan jalan-jalan, hidup ini adalah perjalanan. Bahwa Tuhan punya kepentingan buat kita, bahwa Dia mau supaya kita itu bisa sampai kepada tujuannya. Nah itu sebabnya Tuhan gak akan pernah biarkan kita dong. Dia menyiapkan kepada kita fasilitas, Dia menyiapkan kepada kita, Dia menyediakan kepada kita kekuatan-kekuatan yang kita butuhkan untuk kita bisa sampai kepada tujuan dari perjalanan kita. Sampai di sini bisa mengikuti saya Bapak Ibu? Oke ya. Mau kasih tahu sebelah kanan kiri saudara, hidup lu bukan jalan-jalan. Hidup itu perjalanan, amin. Ya dong. Ya, jalan-jalan mulu kita cuma senang-senang aja mau kayak gitu kan. Ada saatnya dalam hidup saudara karena hidup ini adalah perjalanan, kita akan menghadapi musim-musim yang tidak menyenangkan. Tapi apapun musimnya, Tuhan ingin memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa sampai kepada tujuan kita. Nah itu sebabnya dalam perjalanan ini Tuhan mau kita berkemenangan. Amin. Dan untuk kita berkemenangan Tuhan menyiapkan kepada kita fasilitas-fasilitasnya. Tuhan menyiapkan kepada kita kekuatan-kekuatan yang kita butuhkan untuk kita bisa berjalan dalam jalan kemenangan Tuhan. Saya ingin membahas kepada saudara ada sebuah kekuatan sebenarnya yang Tuhan sediakan buat kita. Supaya kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan buat kita. Dan kita bisa menapaki jalan-jalan kemenangan yang Tuhan telah siapkan buat kita. Nah kekuatan itu namanya adalah pengharapan. Katakan dulu sama-sama pengharapan. Makanya gini, saudara bisa kehilangan apapun dalam kehidupan saudara. Saudara bisa kehilangan penghasilan, saudara mungkin bisa kehilangan kekayaan, saudara mungkin bisa kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin saudara bisa kehilangan situasi-situasi yang menyenangkan dalam hidup saudara. Saudara bisa kehilangan orang-orang yang terdekat dengan saudara, tapi jangan sampai saudara kehilangan pengharapan. Karena bahaya banget kalau saudara sudah kehilangan pengharapan, maka saudara akan berhenti dalam kehidupan. Ada banyak orang kehilangan pengharapan, akhirnya dia memutuskan untuk menyerah dalam kehidupan. Karena pengharapan ini penting untuk memberi kita sebuah kekuatan dan tenaga supaya kita bisa sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan. Dan sekali lagi, bahwa dalam perjalanan bersama dengan Tuhan ini, Tuhan akan membawa kita kepada jalan-jalan kemenangannya. Amin. Itu sebabnya tetaplah memiliki pengharapan dalam kehidupan. Jangan sampai
kehilangan pengharapan. Yuk, satu ayat yang kita akan baca hari ini. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Saya mau bahas saat ini kepada saudara. Amsal pasal 23 maksud saya ayat 18. Karena cuma satu ayat, mari kita baca ayat ini dengan suara yang kencang bersama-sama. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tadi saya katakan salah satu hal yang bisa mengganjal kita dalam perjalanan kita. Ada satu hal yang seringkali bisa membuat kita dalam perjalanan ini gak mengalami kemenangan. Kita terjerembab kalah dalam kehidupan. Kita terganjal, kita kandas. Bahkan kita tergeletak dalam perjalanan kita. Dalam kekalahan-kekalahan kehidupan. Persoalannya ada di sini karena kita kehilangan harapan. Kita kehilangan pengharapan. Ayat Alkitab bilang sebenarnya pengharapan tidak akan hilang. Kenapa seringkali bisa hilang, Pak? Padahal Alkitab bilang pengharapan kita atau harapan kita tidak akan hilang. Kenapa bisa hilang? Persoalannya gini, karena kita menaruh atau kita mempunyai pengharapan yang semu, yang palsu. Kita punya pengharapan bukan pengharapan yang sejati, bukan pengharapan yang benar. Nah, pengharapan itu yang bisa hilang tuh. Tapi kalau saudara punya pengharapan yang sejati, saudara nggak akan kehilangan pengharapan itu sebenarnya. Dan pengharapan itu yang akan membuat saudara bisa sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan. Pengharapan itulah yang akan memberi saudara kekuatan untuk bisa berjalan dan menapaki kemenangan dalam kehidupan. Kenapa sering hilang? Karena jangan-jangan pengharapan saudara bukan pengharapan yang Tuhan maksudkan. Kita seringkali menaruh pengharapan dan meletakkan pengharapan kita pada tempat-tempat yang keliru dalam kehidupan kita. Kita seringkali menaruh pengharapan kita pada situasi, kita menaruh pengharapan kita pada keadaan. Jadi banyak orang sering begini, gak apa-apa lah saya menderita sekarang, tapi percayalah di depan sana atau sebentar lagi situasinya akan berubah, situasinya akan lebih baik. Lalu kita menaruh harapan kita kepada situasi yang akan lebih baik. Pertanyaannya gini, yakin saudara situasi akan lebih baik? Yakin? Situasi akan lebih baik ke depan? Kalau situasinya nggak baik gimana, Pak? Kita kecewa akhirnya. Kita kandas, kita berhenti, kita menyerah dalam kehidupan. Karena apa? Kita salah menaruh pengharapan kita. Kita menaruh pengharapan pada situasi yang lebih baik. Kita taruh pengharapan kita pada relasi kita. Kita taruh pengharapan kita pada orang-orang sekitar. Oh, gak apa-apa lah. Kalau suamimu hari ini dodol-dodol, percayalah satu saat dia bisa berubah. Suami Anda bisa berubah. Kalau gak berubah. Itu yang saya bilang. Kita kadang-kadang salah menaruh pengharapan. Itu kayak fata morgana tuh. Kelihatannya ada tapi begitu sampai gak ada. Kecewa kita. Alkitab bilang masa depan sungguh ada dan pengharapanmu atau harapanmu tidak akan hilang. Kalau saudara punya harapan yang sejati, harapan itu tidak akan pernah hilang dalam hidup saudara. Kalau harapan itu gak akan hilang, kita gak akan kehilangan kekuatan. Kalau harapan itu gak hilang, kita pasti akan sampai kepada tujuan kita. Saudara gak akan berhenti dalam kehidupan. Saudara gak akan kandas, saudara gak akan terganjal. Saudara gak akan menyerah dalam kehidupan. Kenapa? Karena saudara punya pengharapan yang pasti. Saya mau masuk kepada poin saya. Kalau begitu, apa itu Pak harapan yang sejati? Pengharapan yang sejati itu apa? Pengharapan yang sejati itu bukan kita berharap situasi ke depan lebih baik. Kita berharap rumah tangga kita ke depan lebih baik. Bukan. Kita berharap ada orang-orang yang lebih baik ke depan. Sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita akan jadi lebih baik. Bukan itu. Mari kita lihat sama-sama apa yang Alkitab katakan tentang pengharapan. Satu ayat yang terkenal sekali dalam perjanjian lama. Ini ayat paling banyak dikhotbahkan dalam kebaktian anak muda. Ini paling banyak. Ayat kedua yang paling banyak dikhotbahkan di kebaktian anak muda adalah 1 Timotius 4 ayat 12. Tapi ayat ini ayat yang paling banyak dikhotbahkan di kebaktian anak muda. Kalau sudah bertobat lama pasti hafal ayat ini. Di luar kepala.
Saking di luar kepalanya udah gak ada di kepala kita gitu maksudnya. Kalau saudara baru bertobat tadi malam ya belum hafal ayat inilah. Mari kita baca sama-sama. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ini ayat yang terkenal sekali. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Oke. Ayatnya bilang begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu kata Tuhan ya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan bilang gini. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan sama-sama, hari depan yang penuh harapan. Sayangnya ayat ini terbanyak dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta dalam kebaktian-kebaktian anak muda adalah gini. Hey brother, sister, orang muda jangan takut. Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan punya rancangan yang hebat buat kamu. Dia berjanji, dia menyediakan kamu hari depan, masa depan yang penuh harapan. Kamu nanti akan dapat jodoh yang terbaik, suami yang ganteng, kaya raya, ya kan, takut istri, bukan. Suami yang pokoknya mengasihi kamu. Kamu akan jadi direktur, insinyur, kamu jadi bisnis kamu, pokoknya luar biasa. Sering terbanyak dikhotbahkan begitu. Saya tidak ingin menyalahkan khotbah-khotbah seperti itu. Boleh-boleh aja lah ditafsirkan ayat ini kayak begitu. Tapi boleh saya beritahu sebuah perspektif untuk kita bisa memahami ayat ini? Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Puji Tuhan buat suami yang kaya raya, baik hati, suka menolong. Puji Tuhan. Puji Tuhan buat masa depan yang engkau baikkan jadi insinyur, jadi dokter, jadi presiden. Boleh-boleh aja. Puji Tuhan buat itu, tidak ada yang salah. Tapi ayat ini maksudnya kan bukan itu sebenarnya. Waktu saya pelajari ayat ini, saudaraku, kata harapan di situ dipakai kata dalam perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Perjanjian lama kan bahasa Ibrani kan. Itu dipakai kata tikwah. Katakan sama-sama tikwah. Udah gak kenceng, gak kompak lagi. Tikwah. Bahasa Ibrani itu bahasa penggambaran, Pak. Jadi kalau saudara mau mencari pengertian atau arti daripada kata Ibrani itu, saudara mesti menggambarkannya gitu. Itu bahasa deskriptif namanya, itu bahasa penggambaran. Nah, kata tikwah itu, saudaraku, yang diterjemahkan sebagai harapan, itu ternyata punya arti kabel. Coba sama-sama bilang kabel. Tikwah. Itu kabel, Pak. Sekali lagi tikwah. Ini supaya saudara nyantol di kepala saudara. Enggak hafal juga enggak apa-apa, tetap masuk surga saudara kan. Cuma ini untuk lebih menekankan aja. Nah, kata tikwah itu artinya kabel. Kabel itu apa sih, Pak? Kabel itu adalah sesuatu yang menghubungkan kita dengan tujuan-tujuan Tuhan. Itu maksudnya sebenarnya kata itu. Contoh. Ini speaker monitor di depan ini, Pak. Ini bisa mengeluarkan suara. Saya bisa mendengar suara saya dari speaker monitor ini. Nah, speaker ini bisa berfungsi. Bisa membantu saya. Dia bisa mengeraskan suara saya sehingga saya bisa dengar dengan baik di sini. Itu karena dia dihubungkan dengan sebuah kabel, Pak. Ini ada kabelnya, Pak. Nggak percaya, sini lihat ke depan. Ada kabelnya, Pak. Nah, kabel inilah yang menghubungkan speaker monitor ini dengan di mana sound system? Di belakang ya? Ya, di belakang sana. Itu sumbernya di sana tuh ada mixer di sana. Nah, itu dihubungkan dengan kabel, Pak, sampai akhirnya speaker monitor ini bisa berfungsi dia. Nah, harapan itu adalah itu. Sesuatu yang menghubungkan kita dengan tujuan dan rancangan Tuhan. So, kita bisa jadi seperti yang Tuhan inginkan gitu loh. Wajah saudara masih bingung ya, gak apa-apa, saya sabar menghadapi saudara. Nah, saya pelan-pelan nih menjelaskan ini. Kalau saya sudah jelaskan ini, saudara gak mengerti juga, saya serang kepada Roh Kudus.
Saya nggak punya cara lagi untuk menjelaskannya kepada saudara. Berarti pengharapan itu bukan sekedar jadi insinyur, jadi dokter, jadi pengusaha sukses, dapat suami ganteng, kaya raya, takut istri, bukan. Pengharapan itu artinya gini, sesuatu yang membantu kita, menghubungkan kita dengan tujuan dan rancangan. Makanya dia bilang gini, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Kalau saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara membacanya secara narasi atau saudara menarasikan Alkitab. Jadi sekali-sekali baca Alkitab jangan parsial. Baca sebagai narasi. Karena Alkitab itu punya narasi Pak. Dari Kejadian sampai Wahyu itu nyambung. Nah kalau saudara membacanya secara naratif, Alkitab kita ini dari Kejadian sampai Wahyu. Alkitab ingin menjelaskan kepada kita ada 4 narasi besar. Berapa narasi? Ada 4 narasi besar. Nggak usah dihafal. Tetap masuk surga, tapi ini informasi buat saudara. Narasi yang pertama dari Alkitab adalah Alkitab ingin menjelaskan kepada kita ada penciptaan. Jadi narasi yang pertama apa? Penciptaan Pak. Bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan cakrawala, matahari, bulan, bintang. Tuhan menciptakan tumbuhan. Tuhan menciptakan pohon. Tuhan menciptakan binatang, hewan. Nah yang terakhir Tuhan ciptakan apa? Manusia Pak. Kejadian 1 ayat 26. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Kalau multimedia bisa bantu saya, tolong tunjukkan ayatnya aja. Tunjukkan aja kepada jemaat. Karena ada beberapa wajah yang kelihatan meragukan ayatnya ini. Ada Pak ayatnya. Kejadian 1 ayat 26 bilang begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tidak ada satu ciptaan Tuhan di muka bumi yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya. Cuma manusia Pak. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Saya ingat tahun lalu saya jelaskan dalam khotbah saya di CC itu. Bahwa kata serupa dan segambar atau menurut gambar dan rupa Tuhan itu dipakai kata selem dan demut yang punya arti begini. Tuhan menciptakan manusia, dia taruh kualitasnya dalam diri manusia. Dia taruh kemampuannya, dia taruh cara hidupnya. Supaya apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Tuhan menciptakan manusia sebagai representatifnya, sebagai perwakilannya. Dan dia install dalam diri manusia kualitasnya, kemuliaannya, sifatnya, karakternya. Supaya gini, manusia bisa menghidupi cara hidup Tuhan di bumi ini. Waktu manusia menghidupi cara hidup Tuhan di muka bumi ini, manusia bisa berkuasa atas bumi ini. Nah, menurut gambar dan rupa Tuhan itu apa? Tuhan taruh sifatnya, kualitasnya, karakternya. Jadi gini, sama seperti Tuhan bisa mengasihi tanpa syarat. Manusia diciptakan dengan kemampuan itu juga mengasihi tanpa syarat. Sama seperti Tuhan bisa berbagi, murah hati, mengampuni. Manusia diciptakan dengan kemampuan itu. Semua manusia bisa hidupi itu. Kalau manusia hidupi itu, manusia bisa berkuasa di bumi ini. Kata berkuasa itu jangan saudara pikir menguasai siapa ya. Karena tidak ada ayatnya menguasai siapa itu. Manusia bisa mengelola itu maksudnya. Bisa to build, to manage, membangun, mengeluarkan semua yang terbaik dari bumi ini. Itu maksudnya. Jadi tanpa keserupaan dengan Tuhan, manusia nggak akan berkuasa. Manusia coba berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan, hancur. Makanya banyak suami-suami mau berkuasa di rumah tanpa keserupaan dengan Tuhan kan. Yang dihasilkan cuma istri yang terluka dan anak-anak pemberontak. Karena ayah mau berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Ada istri-istri di rumah yang mau berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Muncullah istri yang sok kuasa di rumah. Istri yang dominan, mau menguasai suami. Papi kepala, mami leher. Oh kan gitu kan. Kepala digerakkan oleh leher. Yang dihasilkan cuma suami-suami yang tua sebelum tua. Dan mati sebelum mati. Pernah lihat gak laki-laki tua sebelum tua? Mati sebelum mati. Di sini gak ada. Saya lihat di sini suami-suami dahsyat. Karena para istrinya serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini yang saya bilang yang di luar. Bukan gereja ini.
Cuma yang di luar suka main-main ke sini aja begitu. Itu masalah itu. Jadi narasi pertama Alkitab apa? Penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Supaya manusia bisa memerintah. Manusia bisa berkuasa di bumi ini. Nah, masuk narasi yang kedua dari Alkitab. Alkitab juga menarasikan yang kedua ada kejatuhan. Sama-sama bilang kejatuhan. Siapa yang jatuh? Manusia yang jatuh dalam dosa. Katakan dulu sama-sama jatuh dalam dosa. Udah gak kenceng, gak kompak lagi. Jatuh dalam dosa. Jatuh kemana? Dalam dosa. Jatuh dari mana? Ulang, saya sabar. Manusia jatuh kemana Bapak Ibu? Jatuh ke dalam dosa. Jatuh dari mana? Manusia tidak pernah jatuh dari sorga, Pak. Manusia jatuh dalam dosa, betul. Jatuhnya kemana? Jatuhnya ke dalam dosa. Tapi manusia kan bukan jatuh dari sorga. Manusia tidak pernah jatuh dari sorga. Manusia jatuh dari kemuliaan, dari keserupaan dengan Tuhan ini. Jadi jatuh dalam dosa jangan digambarkan atau dimaknai sebagai jatuh dari sorga. Manusia tidak pernah jatuh dari sorga. Waktu manusia jatuh dalam dosa yang terjadi sebenarnya gini. Manusia kehilangan gambar dan rupa Tuhan. Manusia kehilangan kualitas Tuhan. Daripada mengasihi, manusia lebih mudah membenci. Daripada berbagi, manusia hidup semakin egois. Mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Itu yang terjadi waktu manusia dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa ini, Tuhan datang ke dalam dunia ini. Dia angkat manusia, dia tebus manusia, dia selamatkan manusia. Itu narasi yang ketiga dari Alkitab. Jadi yang pertama ada penciptaan, yang kedua ada kejatuhan. Narasi yang ketiga dari Alkitab ada penebusan. Nah, penebusan itu, keselamatan itu apa? Bukan upaya Tuhan mengangkat manusia untuk masuk sorga. Bukan dong, dangkal itu. Bahwa saya percaya kita akan masuk sorga. Kalau kita mati kita bersama dengan Yesus di sorga. Tapi tujuan penebusan, keselamatan bukan supaya kita sekedar bisa masuk sorga. Tujuannya adalah kita ditebus, kita diselamatkan. Supaya kita bisa hidup kembali dalam kemuliaan Tuhan. Aduh, kurang amin. Bukan sekedar supaya bisa masuk surga. Itu berita agama. Walaupun Alkitab juga berbicara soal surga. Tapi tujuan diselamatkan, ditebus. Kita bukan sekedar supaya bisa mati masuk surga. Kita ditebus, diselamatkan. Supaya kita bisa kembali menghidupi kualitas Tuhan. Kita bisa kembali menjadi serupa dan segambar dengan dia. Kita bisa hidup dalam kemuliaan. Itu narasi yang keempat dari Alkitab. Jadi yang pertama penciptaan, ada penciptaan. Yang kedua ada kejatuhan. Yang ketiga narasinya adalah ada penebusan. Yang keempat ada kemuliaan. Itu kan narasi Alkitab. Ada narasi yang lain. Jangan-jangan Alkitab saudara beda. Kalau Alkitab kita sama, itu narasi yang Alkitab ingin katakan. Aduh, wajah saudara minta ayat. Wahyu 22, ayat 5. Kalau Kejadian 1 ayat 26, ini pasal pertama dari Alkitab. Wahyu 22 ayat yang kelima, ini ayat atau pasal terakhir dari Alkitab. Udah gak ada pasal yang lain Bapak Ibu. Gak ada Wahyu pasal 23, percayalah gak ada. Gitu. Saudara cari di Alkitab gak ada, ini udah pasal terakhir ini. Wahyu 22 ayat yang kelima. Saya singkat aja, nanti kapan saudara ambil waktu lah baca Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 22 itu the end hidup kita. Itu ujung hidup kita tuh ini. Alkitab kasih tahu buat kita salah satu informasi yang dia ingin sampaikan kepada kita. Tentang langit baru, bumi baru di mana kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya di sana. Dia kasih tahu gini, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Katakan sama-sama, malam tidak akan ada lagi. Jadi brother, sister, bapak, ibu, sorry to say. Kalau saudara masih suka dengan dunia malam, saudara gak bisa hidup di sana. Karena gak ada malam, Pak.
Oke, yang masih suka dengan dunia malam, cepat-cepat bertobat. Kasih tahu, lu masih suka dunia malam, tobat, lu nggak bisa hidup di situ. Amin. Kok nggak ada amin ya? Berarti udah nggak suka dunia malam, berarti memang semua ya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Nggak perlu lampu, nggak perlu matahari. Kenapa? Sumber terangnya langsung katanya. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Keren banget ya. Yuk, kalimat terakhir kita baca sama-sama. 2, 3. Dan mereka akan senang-senang. Oh, pemerintah bukan senang-senang tuh. Kita diajarnya nanti kita akan selama-lamanya senang-senang, Pak. Holiday kekal. Dahsyat. Karena kita senangnya senang-senang. Oh enggak, kita enggak selamanya senang-senang, Pak. Betul, di sana senang, tidak ada penderitaan. Betul, tapi bukan untuk senang-senang. Beda loh antara senang dan senang-senang. Kita akan ngapain? Memerintah. Berapa lama? Sebagai apa? Loh, kita akan memerintah sebagai raja, Pak. Yesus apa? Raja di atas segala raja. Kita, Yesus, kita kings, dia king of all kings. Tahan dulu tepuk tangannya. Apa kualifikasi untuk kita memerintah? Tuh kan, sudah tepuk tangan nggak ngerti nih. Apa kualifikasi untuk kita bisa memerintah? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan gak akan berubah. Kita pernah gagal sebagai manusia, tapi rencana Tuhan gak pernah gagal. Oh, tujuan-tujuan dalam hidupmu bisa berubah. Bisa gagal, bisa kandas, tapi tujuan Tuhan buat saudara gak akan kandas. Tujuannya pasti. Karena tujuannya pasti, kita punya pengharapan ya pasti. Berarti kalau kita kembali kepada pengharapan itu apa, Pak? Sesuatu yang menghubungkan kita pada tujuan Tuhan. Percayalah, musim boleh silih berganti dalam hidup saudara. Situasi keadaan bisa berubah, tapi tujuan Tuhan gak akan pernah berubah dalam hidup saudara. Dia akan menjadikan saudara serupa dan segambar dengan Dia. Makanya karena tujuannya tidak berubah, tujuannya pasti, pengharapan kita juga pasti. Ada pengharapan yang lain? Itu bukan pengharapan yang sejati. Kok pengharapan kita cuma kaya, sukses, enteng jodoh. Itu pengharapan orang ke Gunung Kawi itu. Pengharapan dalam Tuhan itu kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena kita akan memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya. Buat apa saudara kaya tapi sombong? Buat apa? Buat apa saudara banyak doi tapi pelitnya minta ampun? Buat apa? Buat apa saudara sukses tapi ngeremehin orang, pandang enteng orang, buat apa? Tuhan akan bawa kita ke sana, Pak. Dan pengharapan itu yang menghubungkan kita kepada tujuan Tuhan itu. Ibrani pasal yang ke-6, kalau tadi perjanjian lama ini perjanjian baru. Saudara bisa bilang kan, itu kan perjanjian lama, Pak. Tikwah itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru, oh sama idenya sama. Sama idenya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Katakan sama-sama, belakang tabir. Sauh, belakang tabir. Sauh itu apa, Pak? Sauh. Jangkar, Pak. Jangkar itu adalah sebuah benda, sebuah alat dalam kapal, Pak. Setiap kapal itu punya jangkar. Karena kalau nggak pakai jangkar, Pak, saudara berlabuh di sebuah pelabuhan, misalnya hari ini kita kapal saudara berlabuh di Tanjung Priuk. Maka nakoda biasanya suruh lempar jangkar, Pak. Kenapa lempar jangkar? Karena kalau nggak besok pagi kita udah ada di Tanjung Mas, Semarang.
Arus dan gelombang laut bisa membawa kita, bisa menggeser kita, bisa menghanyutkan kita, Pak. Makanya perlu lempar jangkar supaya kita nggak kemana-mana di situ aja. Di tempat tujuan kita itu loh. Nah, Alkitab bilang pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Siapa penulis surat Ibrani ini sampai hari ini masih terjadi perdebatan panjang dalam teologi. Tapi banyak penafsir dan banyak ahli teologi yang mengatakan bahwa penulis surat Ibrani adalah Paulus. Tapi kan belum bisa dibuktikan secara pasti kan. Tapi yang pasti adalah penulis surat Ibrani ini adalah orang yang menguasai perjanjian lama, Pak. Dia menguasai peraturan-peraturan keimamatan. Karena sudah ketemu di surat Ibrani banyak sekali dibahas tentang perjanjian lama, tentang peraturan-peraturan keimamatan dan lain sebagainya. Salah satunya ayat ini kan. Dalam terminologi perjanjian lama secara singkat aja, mungkin sudah nggak sempat sekolah teologi nggak apa-apa lah, tetap masuk surga gitu kan. Kalau sudah belajar perjanjian lama itu punya tabernakel atau bait Allah. Nah, tabernakel yang kemudian berubah menjadi bait Allah zaman Salomo itu punya 3 bagian. Ada 3 bagian, ada 3 tempat dalam bait Allah atau tabernakel. Yang pertama namanya halaman, apa? Halaman. Di halaman itu ada 2 benda. Namanya mesbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Jadi seorang imam akan masuk lewat halaman. Dia akan membawa korban binatang dikorbankan, dipersembahkan di mesbah korban itu. Lalu kemudian darahnya diambil sebagai darah persembahan yang akan dibawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Lalu kemudian dia ke kolam pembasuhan untuk air wudhu biasanya. Sudah tahu ya, membersihkan. Dia masuk ke ruang kudus. Di ruang kudus ada 3 benda. Ada meja roti, ada kaki dian, ada mesbah dupa. Nggak usah dihafalin, tetap masuk surga. Ini informasi aja buat saudara. Dan imam besar itu masuk terus. Sampai ke ruang Maha Kudus. Antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus dibatasi oleh sebuah tirai, sebuah tabir, Pak, tirai. Dan di dalam ruang Maha Kudus ini ada 1 benda doang. Namanya tabut perjanjian Allah. Di atas tabut perjanjian Allah ini ada sebuah tutupan, namanya tutupan grafirat. Disitulah imam besar akan masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Dan dia akan memercikan korban darah yang dia bawa itu. Dan ketika korban darah itu dipercikan ke atas tutupan grafirat, maka Shekinah glory, kemuliaan Tuhan akan memenuhi ruang Maha Kudus. Disitulah Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel lewat imam ini. Dia menyampaikan firman-Nya, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa di situ. Lalu apa hubungannya Pak dengan pengharapan itu? Berarti pengharapan itu penulis surat Ibrani mau ngomong gini, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Berarti yang dimaksud dengan belakang tabir ini apa Pak? Ruang Maha Kudus. Ada apa di ruang Maha Kudus itu? Ada kemuliaan Tuhan di situ Pak. Berarti Alkitab mau kasih tahu pengharapan itu adalah sesuatu yang akan menghubungkan kita dengan kemuliaan Tuhan ini. Dan kalau pengharapan kita akan kemuliaan Tuhan ini, pengharapan itulah yang membuat saudara gak akan bergeser, gak akan goyang, gak akan hanyut, gak akan terseret oleh apapun dalam dunia ini. Masalah bisa datang, badai bisa datang, gelombang arus dunia bisa menyerang saudara. Tapi saudara gak akan bergeser, saudara akan tetap mengasihi Tuhan dan pandangan saudara akan tertuju kepada tujuan Tuhan buat saudara. Karena tujuannya pasti. Pengharapan kita pasti. Yang tidak pasti apa Pak? Yang tidak pasti apa? Situasi saudara yang tidak pasti. Musim-musim dalam hidupmu yang tidak pasti. Tapi kita punya pengharapan pasti. Kenapa? Karena tujuannya pasti. Ayat terakhir. Saya mau tutup dengan ini. Mazmur pasal 126. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Setelah itu kita berdoa. Mazmur 126. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam saja. Judul perikop daripada ayat 1 sampai 6 dari Mazmur 126 adalah pengharapan di tengah penderitaan.
Oke? Dia bilang begini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Katakan sama-sama, pulihkanlah. Kalau orang berseru pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, berarti keadaannya lagi kenapa Pak? Keadaannya lagi tidak baik-baik saja, makanya dia berseru pulihkanlah keadaan kami. Seperti Tuhan memulihkan batang air kering di tanah Negev. Katakan sama-sama, tanah Negev. Tahu ya, tanah Negev. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara mendarat di Tel Aviv, Ben Gurion. Lalu saudara ke arah selatan menuju Yerusalem. Saudara akan melewati sebuah padang kering, padang tandus. Nah itu yang sering disebut dengan gurun Yehuda atau tanah Negev. Tapi bayangkan saudaraku, di tanah yang tandus, di padang yang kering dan gersang seperti itu, Tuhan bisa buat lo aliran-aliran air. Berarti gini, Alkitab mau kasih tahu begini, oh keadaanmu bisa kering, keadaanmu mungkin bisa gak pasti. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup mengerjakan apa yang gak mungkin buat saudara menjadi mungkin. Apa yang mustahil buat saudara, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia sanggup buat aliran-aliran air di padang tandus sekalipun yang kelihatannya mustahil. Tapi dia bisa kerjakan itu buat kita. Ayat yang kelima, dia bilang gini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Terus ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Hari ini situasi saudara mungkin membawa saudara menangis. Keadaan-keadaanmu mungkin telah menguras sebanyak air mata kehidupanmu. Mungkin perjalananmu sedang sulit. Tapi engkau tahu kalau engkau punya pengharapan, engkau jadi orang-orang yang gak akan pernah berhenti. Saudara akan jadi orang-orang yang gak pernah menyerah. Saudara akan tetap berjalan maju, menabur. Karena saudara tahu, saudara pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh ya, dengarkan ini. Kalau saudara gak punya pengharapan yang sejati, masalah sedikit saja bisa membuat saudara berhenti kok. Badai kehidupan bisa membuat saudara menyerah. Oh, saya telah ketemu banyak hari ini. Pak itu mana ya? Biasanya dia aktif di gereja, kok udah gak kelihatan? Banyak masalah Pak. Banyak masalah kita berhenti. Banyak kesulitan, persoalan, kita nyerah. Kenapa? Jangan-jangan kau salah menaruh pengharapanmu. Jangan-jangan pengharapanmu cuma fata morgana selama ini. Kalau saudara punya pengharapan yang sejati, sekalipun situasi hari ini membuat saudara menangis, saudara akan tetap berjalan maju. Saudara gak akan pernah berhenti menabur. Saudara akan tidak pernah berhenti melayani. Saya gak akan pernah berhenti untuk bantu orang lain. Saya gak akan pernah berhenti berdoa. Saya gak akan pernah berhenti melayani. Saya gak akan pernah berhenti memberi. Karena saya tahu saya punya pengharapan yang pasti. Tujuan saya pasti. Dia akan menjadikan kita serupa dan segambar dengan dia. Selamat berjalan dalam kemenangan, selamat memilih pengharapan yang sejati. Terus maju, terus menabur, sekalipun kau harus mencucurkan air mata. God bless you. Engkau pasti pulang dengan sorak-sorai. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita datang sama Tuhan hari ini. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah penuh pengharapan sekarang. Dahsyat. Bahwa begini, tidak ada satu situasi dalam kehidupan ini akan menghentikan kita. Karena kita tahu kita punya pengharapan yang pasti. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yuk sama-sama katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
nggak tahu situasi saudara hari ini. Mungkin saudara sedang datang hari ini dan saudara sedang mengalami musim-musim yang berat. Saudara menangis untuk pernikahan saudara hari ini. Mungkin ada yang sedang menangis untuk bisnismu yang sedang porak-poranda hancur. Kau mungkin datang dengan air mata sebenarnya. Mungkin kau kelihatan tersenyum tapi batinmu sebenarnya menangis hari ini. Karena beratnya perjalanan yang kau sedang hadapi. Tapi saya mau beritahu sama saudara gini. Kalau saudara punya pengharapan yang sejati ini. Pengharapanmu adalah pengharapan yang pasti. Karena kita punya tujuan yang pasti. Yang gak pasti itu cuma situasi saudara kok. Yang gak pasti itu cuma musim-musim dalam hidup kita. Tapi kalau kita punya pengharapan yang pasti, kita akan terus berjalan. Sekalipun saudara harus menangis, jangan pernah berhenti. Tetap menabur, tetap melayani, tetap mengasihi dia. Karena kita tahu, kita pasti akan pulang dengan sorak-sorai. Kita pasti akan menuai sambil membawa berkat-berkatnya. Saudara yang percaya hari ini, angkat hatimu sama Tuhan. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima thank you Jesus, kemenangan darimu. Yuk sekali lagi.